Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 124, Makam Pedang. Apakah ini efek dari pil pemulihan jantung itu? Jian Wushuang berpikir dalam hati. Dia juga mendengar dalam percakapan samar-samar, bahwa wanita itu menyuruhnya minum pil pemulihan jantung. Setelah mengetahui segalanya, Jian Wushuang dengan kuat menahan rasa sakit yang tersisa dan berdiri, mengamati sekelilingnya. Apa ini? Setelah melihat sekelilingnya, Jian Wushuang tertegun. Ada beberapa prasasti batu yang sudah lapuk berdiri di tanah kosong yang tak terbatas. Namun, sekilas, banyak bekas luka pedang yang tebal terlihat di tanah. Ya, itu bekas luka pedang. Mereka sengaja ditinggalkan oleh para ahli prinsip pedang. Bertitik tebal, ribuan bekas luka pedang. Jian Wushuang melirik tanda pedang di sampingnya secara acak. Namun, dengan pandangan ini, dia langsung tertarik padanya. Pedang itu sangat ganas dan cepat, mengandung esensi pedang api mengamuk yang kuat, membuat Jian Wushuang merasa terkejut. Sangat kuat. Orang yang meninggalkan bekas luka pedang ini memiliki pemahaman yang kuat dan mengerikan tentang esensi pedang api yang mengamuk. Pemilik bekas luka pedang ini pasti dapat melewati level ke-13 gerbang naga, kata Jian Wushuang dengan heran. Dia juga menguasai esensi pedang api yang mengamuk. Jadi ketika melihat bekas luka pedang ini, yang berisi esensi pedang api yang mengamuk, dia dapat menyimpulkan betapa kuatnya ahli yang meninggalkan bekas luka pedang itu. Jian Wushuang menoleh untuk melihat bekas luka pedang lain di sampingnya. Bumi, semuanya tertampung dalam satu pukulan. Esensi pedang bumi ini sungguh luar biasa. Jian Wushuang benar-benar tercengang lagi. Esensi pedang api yang mengamuk dan esensi pedang bumi terkandung dalam dua bekas luka pedang yang ternyata sangat kuat. Tetapi kedua bekas luka pedang ini adalah yang paling umum dan tidak mencolok di antara ribuan bekas luka pedang di ruang terbuka ini. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan tanpa sadar melihat lagi ke arah prasasti batu yang ada di depannya. Di tanah tandus itu, ada 6 prasasti batu yang sudah lapuk. Setiap prasasti batu memiliki bekas luka pedang yang besar dan jelas di bagian tengahnya. Namun, ke-6 bekas luka pedang ini jauh lebih kuat daripada yang lain yang ada di tanah tandus itu. Jian Wushuang segera melihat bekas pedang di salah satu prasasti batu yang sudah lapuk. Ini, Jian Wushuang terkejut melihat prasasti batu di depannya. Itu cukup umum dan bobrok. Di tengah-tengah prasasti batu itu terdapat bekas pedang besar yang panjangnya mencapai 3 meter. Terlalu. Jian Wushuang menatap bekas luka pedang besar yang terpotong melintang di tengah prasasti batu. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa dahulu kala, seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa memotongnya secara acak dengan pedangnya yang terhunus dari sarungnya. Bekas luka pedang tertinggal di batu itu, tetapi prasasti batu itu masih utuh. Seberapa hebat kekuatan yang dikuasainya? Esensi pedang bumi. Bekas luka pedang ini sebenarnya mengandung semua yang dapat kubayangkan tentang esensi pedang bumi. Misterius, mendalam, luas dan tak terbatas, bahkan inklusif. Semuanya tercakup di dalamnya. Esensi pedang Gale. Sobekan, tusukan, dan kabut. Semuanya juga ada di dalamnya. Esensi pedang api yang mengamuk. Esensi pedang tetesan air. Jian Wushuang benar-benar terkejut. Dalam pandangannya, pedang ini sepenuhnya mengandung semua misteri dari keempat esensi pedang. Yang lebih penting, keempat esensi pedang itu tergabung dengan sempurna. 4 esensi pedang, berpadu sempurna. Jian Wushuang benar-benar terobsesi. Sungguh menakjubkan. Pendekar pedang seperti itu berada di luar imajinasinya. Dalam obsesinya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan pedang pembunuh 3 miliknya dan berlatih ilmu pedang secara spontan. Pikiran dan kesadarannya semakin terbenam dalam bekas luka pedang itu. Berhenti, hentikan. Jian Wushuang tiba-tiba berteriak. Sementara itu, baru setelah Jian Wushuang menggigit bibirnya dan mulai berdarah, dia mampu melepaskan diri dari obsesinya. Betapa berbahayanya. Betapa berbahayanya. Jian Wushuang membungkukkan pinggangnya dan meletakkan tangannya di lututnya, napasnya terengah-engah. Keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Aku hampir tersihir. Jian Wushuang mengangkat kepalanya, menatap prasasti batu tepat di depannya lagi. Namun, dia tidak berani merenungkan bekas luka pedang itu tanpa berpikir lagi. Terlalu kuat. Beberapa bekas luka pedang pada prasasti batu itu terlalu dalam dan kurang ajar. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk merenungkannya dengan pemahamannya saat ini tentang esensi pedang. Jika ia bermeditasi dengan paksa seperti itu, ia akan benar-benar tersihir dan tersesat di dalamnya. Akhirnya, ia akan kehilangan esensi pedangnya serta niatnya yang sebenarnya. Itu gila. Esensi pedang pada prasasti batu itu terlalu misterius dan menakutkan. Jika aku bermeditasi sekarang, itu sama saja dengan membunuh diriku sendiri. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Kemudian, setelah beberapa saat, dia pulih sepenuhnya dari situasi yang hampir gila itu.
Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memeriksa area itu lagi. Ini adalah makam pedang. Jian Wushuang dipenuhi dengan keheranan dari lubuk hatinya. Sungguh menakjubkan. Ribuan bekas luka pedang. Masing-masing ditinggalkan oleh seorang ahli prinsip pedang sejati. Pemahaman terhadap hakikat pedang yang terkandung dalam setiap bekas pedang sangatlah mendalam. Setiap bekas luka pedang cukup dalam hingga membuatnya asyik mempelajarinya dalam waktu lama. Setelah terkejut, Jian Wushuang merasakan ledakan kegembiraan. Esensi pedang ini mengandung esensi pedang tetesan air. Ini berisi esensi pedang api dan tanah yang mengamuk. Ini menggabungkan kedua esensi pedang ini dengan sempurna. Bekas luka pedang ini, sewenang-wenang dan ganas. Esensi pedang macam apa yang terkandung di dalamnya? Rasanya tidak seperti tanah, api, air, atau angin. Tapi bukankah kekuatannya tampak lebih kuat? Jian Wushuang berdiri di samping esensi pedang ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan pedang pembunuh 3 miliknya dan berlatih sesekali, tenggelam dalam pedang itu. Dalam pandangan Jian Wushuang, bekas luka pedang di depannya ini bahkan lebih berharga daripada 3 tempat harta karun di Istana Naga. Itu memang tempat yang paling diinginkan bagi para prajurit prinsip pedang untuk berkultivasi. Akan tetapi, saat Jian Wushuang benar-benar terobsesi dalam bermeditasi pada bekas luka pedang tersebut, dua sosok tengah berjalan dalam void walking dan melayang di atas kekosongan luas makam pedang di dekatnya. Dari kedua orang ini, yang seorang sangat cantik, berkulit putih pucat dan berekspresi dingin, sedangkan yang seorang lagi adalah lelaki kekar yang berpenampilan sederhana dan jujur. Orang ini beruntung sekali bisa selamat karena meminum pil pemulihan jantung, kata wanita cantik itu dengan dingin. Nona, meskipun bocah kecil ini berada di alam rendah, bakatnya cukup bagus. Dia telah sepenuhnya membangkitkan jiwa pedang di usia muda. Pria yang jujur dan kekar itu tersenyum. Baiklah. Itu saja untuk saat ini. Kalau memang begitu, suara wanita cantik itu berhenti dan dia tidak melanjutkan bicaranya. Sebaliknya, dia menoleh ke pria kekar itu dan berkata, apakah kamu sudah mengatur penjaga makam pedang? Ya. Semuanya diatur sesuai perintah Anda, jawab pria kekar itu. Baiklah, kata wanita cantik itu. Dia menganggukkan kepalanya dan menunduk. Orang ini benar-benar menganggap makam pedang ini sebagai kesempatan yang berharga. Namun, dia tidak menyadari bahwa kesempatan itu muncul bersamaan dengan krisis. Sebulan kemudian, saat pengawal pedang muncul, dia akan disiksa. Kuharap dia bisa selamat dari penjaga makam pedang.